Anda. Dia lebih beriman daripada Anda. Dia lebih beramal daripada Anda. Entah tidak sebaik orang lain. Orang lain lebih bertakwa dari kita. Ketika kita mendapat saudara kita sebelah kanan kita, kita meyakini atau kita merasa dia lebih bertakwa daripada saya. Ketika kita melihat saudara kita duduk di sebelah kiri kita melihat orang yang lebih baik daripada kita. Ketika kita menoleh ke belakang, maka yang kita adalah orang yang lebih beriman daripada kita. Itu adalah sikap orang yang mencapai puncak ketawaduan. Ketika dia merasa orang yang lebih baik daripada dia, lebih saleh daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Dan ini yang harus kita latih, yang harus kita camkan. Kita harus hilangkan segala jasa-jasa kita tentang diri kita. Makanya Al-Syafi'i katakan, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang tidak melihat dirinya punya keutamaan. Wa akbarun nasi fadla man lam yara fadlahu. Dan orang yang jasanya paling besar, kedudukannya paling tinggi adalah orang yang merasa tidak punya kedudukan. Itu ketawaduan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita melihat saudara kita, camkan baik-baik, dia lebih baik daripada kita. Makanya ulama mengatakan, kalau kita melihat ada orang lebih muda daripada kita, pola pikir kita yang kita gunakan adalah orang ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Iya tidak? Ya kan lebih muda. Berarti baliknya duluan siapa? Duluan kita. Berarti dosanya lebih sedikit dia. Karena durasi baliknya lebih banyak kita. Lalu ketika kita melihat orang lebih tua daripada kita, pola pikir yang harus kita gunakan apa? Dia lebih banyak beribadah daripada saya. Kenapa? Karena usianya lebih tua. Otomatis sholat wajibnya lebih banyak, puasa Ramadannya lebih banyak, qiyamul lailnya lebih banyak. Karena malam-malam yang ia habiskan, malam-malam yang ia lalui lebih banyak daripada malam-malam yang kita lalui. Jadi pola pikirnya seperti bukan dibalik. Kalau orang lebih muda, oh saya kan lebih banyak qiyamul lailnya. Anda tuh masih anak kemarin sore. Melihat orang yang tua nih kayaknya banyak dosa. Dan jangan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita balik ketika melihat orang yang lebih tua. Kita melihat orang yang lebih banyak sholat subuh daripada kita, yang lebih banyak sholat maghrib daripada kita. Jadi anggaplah kita nggak pernah bolong sholat maghrib, dan dia juga nggak pernah bolong. Tapi karena dia lebih tua, sholat maghribnya lebih banyak siapa? Lebih banyak dia, karena dia lebih tua umur. Jadi tetap merasa orang lain lebih baik daripada kita. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin sekalian, tidak ada alasan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak ada alasan menganggap diri kita lebih bertakwa daripada orang lain. Tidak ada alasan untuk menyatakan diri kita lebih saleh daripada orang lain. Kenapa? Karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita tidak tahu amal ibadah yang telah ia kerjakan secara detail. Untuk mengatakan diri saya lebih baik daripada Anda, kita harus melakukan studi komparasi, iya apa tidak? Membandingkan. Yang namanya membandingkan butuh data. Sekarang kita punya data sholat orang tersebut. Oke, kita punya data tentang sholat 5 waktu. Anda bisa pastikan bahwa bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat rawatibnya, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sholat witirnya. Kita tidak tahu bagaimana tetangga kita sholat tarawih atau sholat lail atau sholat qiyamul lail. Kita tidak bisa pastikan bagaimana sahabat kita sholat duha. Kita tidak bisa pastikan berapa ayat yang dia baca setiap hari. Kalau kita tidak punya data tersebut, maka kita tidak bisa membandingkan. Oleh karena itu, apa hak kita mengklaim diri kita lebih suci daripada dia, diri kita lebih bertakwa daripada dia, diri kita lebih saleh daripada dia? Karena untuk membandingkan dan mengeluarkan sebuah kesimpulan kita lebih baik daripada dia, kita harus melakukan riset. Kita harus tahu bagaimana ibadahnya. Siapa yang tahu
tahu ibadah seseorang. Antum punya kamera CCTV di rumah tetangga antum yang antum bisa monitor? Nggak punya. Jadi kalau kita nggak punya data seperti itu, apa alasan kita mengklaim diri kita lebih baik daripada orang? Walaupun kita sering ngaji atau ngaji nggak pernah putus, tapi siapa tahu amal. Betapa banyak orang ngaji tapi tidak diamalkan. Betapa banyak orang ngaji tidak sholat lail. Betapa banyak orang ngaji bolong-bolong sholat 5 waktunya. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin diri kita lebih bertakwa daripada orang lain? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anggaplah amalan-amalan kita lebih banyak daripada dia. Sholat lail kita lebih banyak daripada dia, tahajud kita lebih banyak daripada dia, khataman Quran kita lebih banyak daripada dia. Kira-kira sudah bisa belum kita mengklaim diri kita lebih soleh daripada dia? Sudah bisa? Kenapa belum? Karena kita tidak tahu amalan hatinya. Kita tidak tahu amalan hati seseorang. Bisa jadi qiyamul lailnya kita yang unggul, puasa Senin Kamisnya kita yang menang, tapi keikhlasannya dia yang menang. Mana yang lebih baik? Yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh yang menarik tentang masalah ini. Di antaranya ketika sekian ulama, di antaranya saya pernah mendengar langsung dari salah satu murid Syalbani rahimahullah, Syekh Walid, yang sekarang berada di Madinah. Beliau bertanya pada saat beliau mensyarah Sahih Muslim, siapa yang lebih baik kedudukannya di sisi Allah, Abu Bakar atau Abdullah bin Amr bin As? Kalau antum ditanya jawabannya siapa? Yang paling mulia di sisi Allah, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Pertanyaan kedua, mana yang paling banyak ibadahnya, Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Amr bin As? Abdullah bin Amr bin As lebih banyak ibadahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Abu Bakar Al-Muzani mengatakan, ma faqa Abu Bakar ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salat. Abu Bakar tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain dengan salat beliau atau dengan puasa beliau. Artinya apa? Salat dan puasa Abu Bakar itu standarnya para sahabat. Jadi biasa-biasa saja, sesuai standar. Bukan standar kita ya, bukan. Oh berarti sama dengan saya dong Ustaz. Bukan. Ini sahabat, kita sedang berbicara generasi terbaik. Jadi sesuai standar. Namun kata Al-Imam Abu Bakar Muzani mengatakan, namun yang membuat beliau unggul dan menjadi sahabat terbaik, bahkan menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, sesuatu yang kokoh di dalam hatinya. Di antara adab yang hendaknya diperhatikan imam manakala sudah selesai dari sholat adalah yastaqbilul ma'mumina biwajhihi idza sallam. Imam dituntunkan untuk berbalik menghadap ke arah makmum 180 derajat, dia berbalik membelakangi kiblat dan menghadap ke arah makmum dengan wajahnya apabila dia sudah selesai salat. Dan yang dimaksud ini setelah berhenti sejenak tadi, diam sejenak tadi, baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai di situ saja baru kemudian balik. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung balik, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian berbalik. Apa fungsinya berbalik? Boleh dicatat di dekat situ. Satu, mengikuti sunnah Nabi. Ngomong-ngomong, kita sering dapati sebagian imam ketika sudah selesai salam sampai dia doa, dia hadapnya selalu ke arah kiblat, betul? Dan yang seperti ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun Nabi setiap kali mengimami maka beliau berbalik ke belakang. Jadi fungsi pertama, kita berbalik ke arah makmum adalah mengikuti sunnah Nabi. Fungsi yang kedua adalah untuk memperhatikan kondisi makmum. Siapa tahu ada kesalahan imam tapi imam tidak sadar, dan kadang-kadang dia lihat makmum sedang berbicara seperti terjadi sesuatu. Misal imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia balik. Ketika dia balik, dia dapatin di sop pertama orang itu saling kayak cakap-cakap gitu, dengan muka yang ekspresinya seperti ada tanda tanya. Dahi-dahi mereka itu seperti menyiratkan tanda tanya. Sehingga imam ketika melihat makmum seperti ada gelisah, mungkin dia bisa bertanya, ada apa? Tadi kayaknya sujudnya cuma satu kali. Imam merasa sujudnya 2 kali, padahal menurut makmum sujudnya baru 1 kali. Sanda ini sholatnya, harus nambah rakaat atau enggak ini? Atau malah sujud 1 kali tok baru kemudian salam, itu bagaimana? Ya kan? Sehingga mereka saling bertanya, itu sujudnya sekali kan? Iya kayaknya sekali. Yang satu juga ngomong gitu, kayaknya
suka. Coba kalau imamnya tidak balik, imamnya langsung Allahumma antas-salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Di belakang itu udah sus. Kemudian bingung, imamnya ini zikirnya panjang keras, lalu kita mau tegur gimana nanti? Ini sanda sholat kita di belakang ini, karena kita bersepakat bahwa imam sujud baru 1 kali, sementara sujud itu rukun. Rukun kalau ditinggalkan secara sengaja batal, kalau tidak sengaja harus ada penggantinya. Gimana? Kalau imam sibuk zikir sendiri, maka keresahan makmum ini tidak terjawab nantinya. Dengan dia berbalik, dia akan tahu kondisi makmum, siapa tahu dia ini, si imam ini ada kesalahan. Fungsi ketiga dari berbalik ini adalah untuk memberikan arahan bagi sebagian makmum yang belum tahu hukum. Contohnya, Nabi SAW pernah setelah selesai salam, beliau berbalik dan beliau dapati ada orang datang terlambat dan dia belum sholat. Kalau dia sholat sendiri di belakang, maka dia dapatnya pahala sholat sendirian. Tapi kalau ada yang menemani, maka dia dapat pahala sholat berjamaah. Maka Nabi SAW melihat, oh itu ada orang belum sholat. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Maksudnya apa? Ayo temani dia sholat. Maka bagi satu orang menemani orang yang terlambat tadi, lalu mereka sholat berjamaah, sehingga yang terlambat ini tetap dapat pahala berjamaah. Nabi pernah berbalik ke arah makmum. Ternyata beliau lihat di luar ada 2 orang yang sedang duduk-duduk dan sepertinya tidak ikut berjamaah tadi, karena terlalu cepat kok tiba-tiba sudah di luar. Orang kan kalau ikut jamaah, paling tidak kalaupun dia jalan keluar, kelihatanlah proses berjalannya. Ini enggak, Nabi berbalik, kok dia sudah di luar semua. 2 orang ini, maka Nabi bilang, coba panggil yang 2 itu. Maka 1 orang keluar, panggil yang 2 ini, disuruh masuk, lalu Nabi tanya, kenapa kalian tidak sholat? Kalian di luar tidak sholat? Iya Rasulullah, kami sudah sholat tadi di rumah kami, di tempat kami. Kami dapati di sini orang masih sholat, jadi kami duduk di luar. Maka Nabi SAW mengatakan, ini kami, bila kalian sudah sholat, tapi kalian mampir di sebuah masjid dan kalian dapati ada jamaah, maka masuklah bersama mereka, ikuti jamaah, dan sholat kalian yang kedua dinilai sunnah. Ini pengetahuan yang tidak diketahui oleh sebagian makmum. Oh ternyata orang terlambat itu bisa ditemani. Oh ternyata meskipun kita sholat di tempat yang lain, kalau kita mampir di masjid kita dapati ada jamaah, kalau kita masuk dapat sholat yang kedua dengan nilai sunnah. Nah dengan Nabi berbalik, ada ilmu yang didapat. Ya, kadang-kadang kalau kita di zaman sekarang kita berbalik, kemudian kita dapati misalnya ada orang berjamaah berdua, tapi imamnya depan, makmumnya belakangnya, padahal cuma berdua. Harusnya kalau cuma berdua bagaimana susunannya? Imamnya di kiri, betul kan? Makmumnya di kanan. Nah kita dapati, oh ini makmum belum tahu hukum. Kita bilang, majukan itu si makmum. Kan butuh orang ke belakang, jadi satu berjalan ke belakang. Terus makmum yang di belakang itu disuruh maju mas, sejajar sama imamnya, berdiri di kanan. Kalau ada yang mengarahkan, tapi tentu yang bisa memandang awalnya siapa? Imam. Karena orangnya di belakang. Makmum kan hadapnya hadap kiblat. Mereka tidak lihat siapa yang paling belakang. Sedangkan imam ketika dia berbalik, dia dapati ada kesalahan pada makmum, maka dia bisa suruh orang untuk meluruskan. Itu salah itu bentuknya, cara susun safnya. Suruh maju itu yang imam, yang makmumnya. Tinggal nanti dorong saja, maju mas, maju ke kanan. Yang penting dia jangan bilang, oh gitu pak. Fungsi yang keempat adalah menghilangkan rasa tinggi pada diri imam, karena dia memang menjadi imam karena faktor salat berjamaah. Begitu mereka sudah selesai salam, maka hilanglah posisi imam, hilanglah posisi sebagai pemimpin. Maka kata penulis, fastiqbaluhum hina idzin yarfa'u khuyala wa taraffu' 'ala al-ma'mumin. Maka menghadapnya seorang imam ke arah makmum pada waktu yang demikian akan menghilangkan rasa sombong dan tinggi hati bagi seorang imam di atas makmumnya. Apakah ini terjadi? Ya, kadang-kadang terjadi. Kita dapati ada sebagian imam, dia maunya itu diikuti oleh makmum sampai habis zikir. Saya punya sepupu di Samarinda. Sepupu ini bilang, dek, aku mau tanya dek, pernah setelah selesai salam, karena aku kan ada kebutuhan dek, jadi cuma zikir sebentar, aku pergilah keluar, ya kan? Terus aku dimarahi sama imam, ditegur lagi pakai mic. Itu coba jangan keluar dulu, ikut sama imam sampai selesai zikir. Salah aku ini katanya. Maka saya bilang posisi makmum dengan imam itu jamaatan, menjadi satu jamaah dan selesai dengan salam. Maka apabila ada makmum punya kebutuhan, dia mau langsung keluar, maka itu haknya dia. Itulah juga kenapa seorang imam setelah selesai salam, dia disunahkan untuk berbalik ke belakang untuk memutus rasa tinggi sebagai seorang pemimpin di dalam salat berjamaah bagi dirinya, karena setelah salam selesailah posisi dia sebagai pemimpin tadi. Dia hadap ke makmum dan menunjukkan sekarang kita sama. Tentang isbal, apakah keharaman isbal itu mutlak? Karena terdapat muqayyad, salah satu nasnya, yaitu yakni sombong. Juga terdapat korina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan dengan
dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil, sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan, penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan? Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayatnya mengatakan raja yang berbohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal sendiri mutlak, semua dikenai hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan? Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca bagian hadis Abu Bakar ini. Saya kalau sholat, pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan? Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi ini, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan, maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar. Tidak benar ini. Dan riwayatnya riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya, begitu. Bukan menutupi mata kakinya, ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus sak, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas, itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya yang pada tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup, tapi tidak menutup mata kakinya. Itu ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Nabi, tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan, maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya adalah kasus yang lain. Berarti ada, kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa, kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan? Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan? Dan itu lebih suci bagi bajumu.
lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan. Jadi nggak usah ragu insyaallah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa? Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi. Yang dibahas tuh, kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul syaitan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Kita semua menginginkan keselamatan di akhirat nanti. Kita semua ingin bahagia di dunia ini. Namun apa kuncinya agar kita bisa bahagia